Assalamualaikum, selamat siang Bapak Sparta. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Sparta. Assalamualaikum Mas Rudi, Pak Kuku. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Selamat siang Pak, ketemu lagi nih saya. Mas Sparta sehat Pak? Alhamdulillah Pak Kuku. Kita pernah ketemu Pak ya? Pernah Pak, apa ya waktu itu ya? Lupa Pak, saya langganan soalnya gede. Iya. Sama Bapak udah pernah. Iya. Sering ketemu kayak Pak, baru sering ketemu di Zoom. Iya betul Pak, belum Tapi ketemu. belum kopi darat. Iya, yang pernah kopi darat ke sini Bu Etik Pak dulu. Iya. Nggak ada pertemuan offline Pak kayak UJK? Nggak ada? Kalau kami sudah 75% WFO sih Pak, jadi kalau misalnya Bapak berkenan ke kantor, ya monggo aja Pak kalau misalnya mau berkunjung. Mau menjenguk Mas Rudi nih. Pak. Tapi memang kan kalau Zoom biasanya lebih fleksibel waktu sih Pak. Iya, kita mungkin itu Pak nunggu waktu betul-betul aman dulu. Jadi kalau janjian memang hari ini saya mungkin dengan bulan ini. Besok ada acara Pak ya? Besok ya? Hari apa? Hari Kamis ya? Jam 2. Besok sih, jam 2. Acara apa itu Pak? Acara apa? Lupa saya diundang oleh Pak Rudi Pak itu. Oh, Pak Rudi Saleh? Ya, OJK yang ngurusin developer test yang suka manggil-manggil itu. Oh iya, mungkin itu departemen lain sih Pak, kami kurang paham. Iya. Berarti ke kantor Pak nanti Pak? Apa? Ke Wisma Munda 2 atau? Enggak, online Pak. Online. Online. Jadi konsultasi publik Pak, undang konsultasi publik. Konsultasi publik ya? Iya. Konsultasi publik tentang apa? Panjang tentang konsultasi publik perancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ya, panjang Pak ini perihal. Oke, assalamualaikum. Selamat siang Ibu Lenti. Bu Leni, Bu Lenti. Selamat siang Pak Sparta. Selamat siang Bu Lenti. Sehat selalu Bu ya. Amin ya Allah. Bu Lenti ini. Itu apa? Teman-teman saya banyak di OJK juga itu Bu. Begitu ya Pak. Temannya Pak Ujang kan ya? Pak Ujang, terus Pak Zulmi. Oh iya. Ini kalau Bapak ke kantor bisa kita kan satu lantai dengan Pak. Ya, Dedi Patria. Oh iya Pak Dedi. Dedi Patria yang di ya. Ini siapa lagi itu yang. Oke, kita mulai Bu Lenti ya. Boleh. Ya. Boleh Pak, silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita
izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa ketemu dalam kondisi sehat walafiat dalam rangka untuk silaturahmi sehubungan dengan mahasiswa kami saudara Rudi Perdana, itu mahasiswa akuntansi 2019 Indonesia Baking School yang saat ini sedang magang di praktik kerja di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan pada kesempatan ini juga Mas Rudi ini selama di OJK itu dengan bimbing lapangan itu bimbing oleh Ibu Leni Sugiarti, itu analis di subbagian subbagian pengembangan Pengelolaan penerimaan, Pak. Pengelolaan penerimaan dan juga Bapak Kukuh Risman, itu analis junior di subbagian penagihan dan penyelesaian piutang bermasalah OJK. Kesempatan ini kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lenti dan Pak Kukuh yang sudah banyak meluangkan waktu membimbing mahasiswa kami sudah Rudi, dan juga meluangkan waktu pada pertemuan hari ini yang merupakan prosedur yang harus kami lakukan sebagai bimbing untuk mahasiswa kami. Jadi kami diwajibkan untuk minimal 1 kali bertemu dengan bimbing lapangan untuk konsultasi dan konfirmasi serta informasi penting mengenai kondisi dan keadaan dan bagaimana mahasiswa kami setelah praktik kerja di OJK. Apakah mereka itu mengalami kesulitan, terus pekerjaan sudah sampai di mana, dan apa yang perlu kita perbaiki, informasi apa yang penting dari OJK sehingga kita butuhkan untuk evaluasi program praktik kerja kami ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, praktik kerja ini sebenarnya sudah berlangsung sejak awal berdiri Indonesia Baking School ke 2004. 2004 dulu praktik kerja itu ada 3 jenis, itu praktik kerja di Bank Mikro, kemudian di akhir semester 2, kemudian praktik kerja Bank Indonesia 2 minggu, itu akhir semester 4 masuk semester 5. Kemudian praktik kerja di OJK dan bank komersial itu selama 4 bulan, itu akhir semester 6. Mereka masuk semester 7 sekarang. Nah, dengan banyaknya praktik kerja itu sejak tahun 2009 kita menghilangkan praktik kerja di bank mikro. Adanya sekarang praktik kerja ada 2 aja. Pertama praktik kerja di Bank Indonesia 2 minggu non SKS, dan praktik kerja 4 bulan itu 12 SKS masuk dalam kurikulum kami. Jadi jauh sebelum program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim, itu kita sudah melaksanakan jauh hari sejak awal berdiri. Karena untuk melingkan dengan antara industri sama pendidikan, itu misalkan kurikulum kami juga di pendidikan. Nah, dengan OJK kita sudah kerjasama saat tahun 2018 yang lalu, sempat 1 tahun tidak menerima karena COVID tahun 2020, tahun 2021 menerima lagi, tapi banyak online ya waktu itu. Nah, sekarang menerima lagi. Jadi terima kasih sekali kepada OJK yang sudah bersedia menerima ini. Nah, untuk itu Bu Lenti kepada Pak Kukuh ya. Pada kesempatan ini kita mungkin tidak terlalu formal ya, hanya bincang-bincang saja bagaimana Ibu Kukuh, Ibu Lanti ya, mahasiswa kita ini selama hampir 2 bulan, karena akhir Oktober ini sudah selesai mereka magangnya. Magang kita itu 4 bulan, karena di OJK itu cuma 2 bulan, maka setelah ini mereka dipindahkan ke PTN 2 bulan lagi. Karena ketentuan OJK maksimal 2 bulan. Sebenarnya sebulan, tapi karena kita negosiasi di awal-awal dulu diberikan 2 bulan khusus MBS. Jadi untuk itu kami mohon izin pada Ibu, Bapak supaya dapat informasi bagaimana kondisi Rudi ini. Misalnya selama di OJK dia mengerjakan apa, kemudian juga apa keunggulan dari Rudi ini, apakah ada hambatan, terus pekerjaan apa yang paling sulit ditangani Mas Rudi, kemudian apakah ada hal lain yang perlu kita perlu perbaiki magang ini, dan juga termasuk juga mengenai perilaku, attitude dan skill. Jadi nanti ada penilaian magang ini kepada mahasiswa kami, ada 3 unit kompetensi, komponen kompetensi. 1 skill, 2 knowledge, 3 knowledge attitude, skill, kemudian knowledge ya.
Nah, untuk yang kompetensi 1-2, Cicut sound skill, itu kita serahkan kepada Bapak Ibu sebagai pembimbing lapangan, di mana komposisi nilai itu 60% itu nilainya dari pembimbing lapangan, itu Cicut sama skill, sedangkan 40% dari kami, itu knowledge ya. Dan akhir prodi nanti mereka ada laporan Bapak Ibu yang harus mereka bikin dan dipresentasikan sama saya nanti laporan itu. Nah, untuk itu kami juga mohon izin kepada Bu Lenti sama Pak Kuku supaya mohon izin supaya laporan dibuat Mas Rudi nanti minta tolong supaya di-review ya. Khawatir nanti banyak informasi yang tidak boleh dipublish disebutkan di laporan itu. Karena laporan itu akan dibaca oleh ada di kelas Mas Rudi, termasuk dosen-dosen juga di pustaka. Di pustaka kita tempatkan, jadi perlu ada informasi penting yang perlu dicoret, tidak boleh publish, silakan Bu Lanti sama Kuku untuk boleh tangani sama memberikan nilai mereka. Itu saja Bu Lanti, dan kami berikan waktu kepada Bu Lanti dan Pak Kuku untuk memberikan hal yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Bu Lanti. Ya, terima kasih Pak Asparta, kami juga diundang untuk bahas ya, mungkin kita lebih ke bincang-bincang mengenai magang, karena kita kan memang bukan pertemuan pertama kali ya Pak, kita udah pernah juga waktu Bapak itu kita online juga kalau nggak salah ya Pak ya. Iya, online juga Bu. Ya. Online ya. Tapi memang sebelumnya juga pernah yang offline ya kan, waktu jam offline sih pernah juga didatangi langsung oleh dosen-dosen dari SDA ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita online aja. Nah, kalau mengenai magang, kan memang kita beberapa kali dari SDA ini udah kita terima ya. Memang selain dari SDA banking ini juga kita dari universitas lain juga masih tetap terima gitu. Hanya memang kalau dari banking ini kita udah tahu lah kualitasnya, karena memang kurang lebih sama gitu ya. Jadi kan sudah beberapa. Untuk Rudi ini memang terus terang kalau saya kan jadwal WFO-nya itu karena mungkin ya pertimbangan kantor, saya hanya seminggu sekali gitu. Sedangkan Mas Rudi kan kalau nggak salah dia seminggu 2 kali ya. Memang pernah ketemu juga, dan saya sebenarnya lebih banyak tanyanya ke Kuku, karena kan Kuku yang offline-nya itu, kalau Kuku WFO-nya kan 4 hari, yang WFO-nya 4 hari, WFH-nya 1 hari. Kalau saya kebalikan, WFH-nya 4 hari, WFO-nya 1 hari. Tapi secara umum menurut Mas Kuku juga, nanti mungkin Mas Kuku kan bisa menambahkan, dari Mas Rudi ini memang cepat bisa menerima arahan yang Mas Kuku sampaikan, kemudian juga aktif gitu untuk bertanya, kemudian juga mengerjakan pekerjaan yang memang disampaikan oleh Mas Kuku. Nah, mungkin juga saya bisa nanya ke Mas Rudi nih, malahan saya mau nanya ke Mas Rudi. Kira-kira yang dari Mas Kuku yang paling berkesan itu pelajaran apa? Misalnya apakah mengenai hubungan dengan KPKNL, PUPN mengenai pelimpahan, atau pekerjaan apa yang kira-kira menurut Mas Rudi dari Mas Kuku nih yang paling dikuasai lah gitu menurut Mas Rudi. Coba Mas Rudi, apa kira-kira? Baik, saya izin menyampaikan mengenai pekerjaan yang paling berkesan bagi saya. Dari selama 2 bulan ini, saya sangat tertarik terutama dalam pengecekan sanksi di SIPO dan juga pengarsipan, di mana kita perlu merapikan atau mungkin mengecek ada beberapa yang mungkin tidak diinput di SIPO. Jadi itu kan akan berdampak kepada penerimaan OJK yang akan menurun. Nah, di situ saya biasanya mencari data-data berdasarkan SIPENA sehingga maksimalisasi terhadap penerimaan OJK di sanksi itu jadi lebih baik, Bu. Optimal ya. Itu menurut saya itu yang paling menarik, Bu, dan saya suka. Oh gitu ya. Jadi mungkin memang basicnya Mas Rudi ini senang juga dari selisih gitu ya. Jadi kalau begitu ketahuan ada klop begitu, jadi senang gitu ya. Betul. Tapi kalau penggunaan SIPO menurut Mas Rudi gimana? Udah pakai user SIPO juga kan? Berarti melihat dari SIPO. Sudah ya. Sudah, Bu. Menurut Mas Rudi kan, Mas Rudi pihak ketiga lah. Kalau kita kan memang SIPO ini kan memang OJK yang bikin, jadi kita memang usernya itu bagi kita mudah gitu. Tapi apakah kalau untuk Mas Rudi dari sebagai pihak ketiga ini, penggunaan SIPO OJK ini gimana sih? Apakah sulit ataukah terlalu banyak menunya atau apa, gimana menurut Mas Rudi? Apakah memang friendly gitu loh dipakainya? Baik, Bu. Menurut saya dari perspektif saya pribadi, SIPO ini lebih sederhana, Bu, dan juga
friendly untuk digunakan ya. OJK. Namun ada beberapa kelemahan mungkin di mana mungkin input ada beberapa yang menunya itu autolock. Jadi saat saya mau input menunya langsung menutupi kolom pengisian begitu. Jadi kadang nggak fleksibel gitu Bu. Dan saya ulang lagi dari awal tapi nggak apa-apa Bu. Saya sudah paham, sudah mengerti lah pokoknya, dan intinya bagus, masih friendly dan ya bagus lah Bu intinya. Terima kasih. Kalau mengenai SIPO, menurut saya sih, kalau saya ini justru yang paling suka agak kesel dari SIPO adalah pada saat kita lagi ngerjain, kemudian kita terima telepon atau apa, tiba-tiba udah langsung tertutup, sehingga kita harus login lagi. Terlalu cepat gitu waktunya, sehingga kembali lagi nih kita dari menu awal. Mungkin itu juga masukan Mas Rudi juga. Saya juga mungkin nanti yang kayak saya juga terlalu cepat. Mungkin sebenarnya SIPO itu lebih kenapa dia cepat-cepat log out itu supaya mungkin nggak digunakan oleh orang lain gitu. Tapi kadang kalau untuk saya sendiri, cepat banget belum udah login lagi. Tapi berarti SIPO udah oke ya. Nah. Oke Bu, bagus Bu, sudah bagus. Mungkin hanya lebih di update terhadap sistem loginnya, karena kan kadang saat dikerja itu kalau auto login, auto logout itu kan suka mengganggu ya Bu. Iya, cepat banget. Jadi perlu itu. Dan kemudian kalau untuk akses dari pihak lain mungkin bisa langsung blokir begitu Bu, lebih tepatnya. Jadi di samping kita bekerja ada perlindungan dari luar Bu terhadap ancaman yang akan masuk ke dalam SIPO Bu. Seperti itu mungkin Bu dari saran saya Bu. Ya, terima kasih. Kemudian kalau untuk rapat, Mas Rudi juga diajak juga ya kalau ada rapat-rapat itu ya. Jadi saya juga beberapa kali nih, Mas Parta juga pas saya rapat ada Mas Rudi juga. Berarti memang sebenarnya kita di OJK itu magang ini tidak hanya mengenai bagaimana pekerjaan di OJK-nya sendiri, pekerjaannya itu sendiri, tapi juga bagaimana anak magang ini bisa tahu suasana rapat itu seperti apa. Malah kadang-kadang kita minta untuk buat risalah rapatnya. Jadi walaupun magang, kita juga akan meminta magang ini untuk membuat risalah rapat supaya pada nantinya saat dia benar-benar terjun ke dunia kerja sudah familiar. Oh, berarti memang risalah rapat seperti ini. Memang kan apa adanya dulu, pasti kan nanti akan direview oleh mentor-mentornya. Yang penting berani dulu, berani mengungkapkan atau menulis apa yang pada saat itu didapat dari rapat. Gitu kan. Jadi nggak usah takut salah, karena magang ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Jadi apa yang kita ketahui itulah yang kita tuangkan. Toh nanti juga akan ada masukan lagi gitu dari mentor. Nah, Mas Rudi ini juga udah ikut rapat juga nih Pak Sparta. Jadi memang udah kita biasakan juga melihat suasana rapat. Mungkin ada debat di sana, ada yang bertanya, ada masukan dan sebagainya, sehingga udah mulai familiar. Oh ternyata tuh rapat seperti ini gitu suasana. Jadi nanti kalau nanti Mas Rudi udah kerja, nggak kaget lagi. Aku udah pernah nih ikut rapat di OJK gitu. Mas Rudi sebelum di OJK pernah magang di mana dulu sebelumnya? Sebelum di OJK saya magangnya di ini Bu, di Bank Indonesia Bu. Kebetulan juga sudah pernah berasal rapat. Tapi untuk mungkin di Bank Indonesia suasananya lebih berbeda dibanding OJK, karena bagi saya untuk OJK ini lebih luas dan lebih spesifik ada juga Bu. Jadi saya merasa setiap bisa rapat itu wah ini materinya menarik nih. Jadi kadang saat membuat risalah rapat saya menggunakan kemampuan saya sebisa mungkin untuk membuat poin-poin menarik yang sedang benar-benar menjadi concern OJK terhadap baik itu wajib bayar ataupun pelimpahan Bufia Tamasya kepada POPN dan sebagainya. Kebetulan juga di bagian Mas Kuku ini memang kan menarik ya, ada hubungan dengan pihak tiga juga, jadi nggak monoton hanya misalnya antar dengan pengawas aja gitu kan. Jadi pengawas berarti kan internal OJK, tapi kalau tempat Mas Kuku ini kan kita ada ke pihak ketiganya juga tuh dengan KPKNL Jakarta 3 untuk pelimpahan piutang macet. Mungkin kan Mas Rudi juga udah diceritain sama Mas Kuku kenapa sampai piutangnya OJK itu dilimpahkan ke PUPN. Nah sebenarnya Pak Sparta untuk Mas Rudi ini juga hampir sama dengan yang lain-lainnya yang dari banking ini ya. Ini bagus, semuanya sudah bagus karena semuanya juga semangat gitu ya dalam mengikuti magang ini dan juga ikut apa yang disampaikan oleh mentor. Nah kalau dari Mas Kuku mungkin ada tanggapan. Kalau dari saya udah bagus Pak Sparta karena juga sudah menjalankan semua yang disampaikan Mas Kuku, baik pekerjaan maupun ikut rapat yang tadi membuat risalah itu Pak. Silakan Mas Kuku. Makasih Mas Rudi tadi masukannya ya. Kembali Bu. Ya, terima kasih Bu Lenti. Ini suara jelas kan ya?
Jelas tuh. Terima kasih waktunya Pak Sparta dan Bu Lenti. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang besarnya karena kita selalu disupport sama teman-teman IBS terkait dengan PKL. Jadi memang latar belakang saya suka menerima teman-teman PKL. Mungkin ke depan juga bakal sering nih Pak. Iya. Maksudnya sebelumnya sudah pernah, ke depan pun mesti nanti ketemu Pak Sparta lagi. Iya. Setiap tahun Pak. Saya hobi Pak sebenarnya. Ya memang Kuku nih kayaknya spesialis nerima magang nih Pak. Iya Pak, jadi di Departemen Keuangan itu yang spesialis suka, bahkan saya jadi penyalur resmi lagi, penyalur tetap Pak dari teman-teman di OJK Institute, tempatnya Pak Ujang. Pak Ujang, itu saya sudah dinobatkan sebagai penyalur tetap PKL. Mereka kan juga harus menyalurkan teman-teman PKL sebanyak mungkin, dan targetnya mesti ke saya dulu, tawarin mau gak ku berapa 1, 2 gitu. Berarti Kuku banyak pahalanya ya, Ku ya, banyak ilmunya. Ya teman Bu, pertama kalau pahala belum tentu sih. Nah, dapat pahala karena kan Kuku ngajar. Ya alhamdulillah ngajar, Kuku mentor, ilmunya kepake, berarti Kuku pahala. Yang jelas teman banyak Bu. Sudah hampir 40-an Pak, ada yang lulus dari kuliah, ada yang diterima di BI, ada yang ke LPS, ada yang ke swasta juga, dari kementerian. Ya akhirnya kami pun ikut senang Pak. Meskipun ya nggak signifikan sih ilmu yang didapat dari kita, tapi alhamdulillah ada teman banyak Pak. Ini nggak terasa juga nih, saya sama Rudi ternyata selisihnya udah 10 tahun ini. Iya. Oh iya kok. Udah 10 tahun aja Pak ya. Kan masih bisa dipanggil Mas, sekarang kayaknya udah mulai dipanggil Om atau Bapak ini. Jadi suara hilang timbul. Oh gitu ya Bu. Mungkin mic-nya memang ternyata semakin tua Pak saya, dan teman-teman PKL ini kan ya semuanya yang masuk ke kita adalah muda lagi. Iya, semester 7 selalu anak muda gitu. Jadi Pak Kuku nggak pada satu Pak, sama kayak saya tiap semester ngajar yang muda-muda. Betul. Oh iya benar. Nemu yang baru lagi, nemu yang baru muda. Padahal umur saya lebih tua pada Bu Lenti itu. Iya. Betul. Saya tua banget Pak. Angkatan Zulmi, angkatan Pak Dedi Patria. Pak Dedi sekarang di Semarang ya, Semarang di Surabaya atau Semarang? Di Surabaya. Surabaya wakil itu ya. Iya betul, udah direktur. Saya Surabaya Zulmi itu udah 58 tahun, nggak terasa. Betul Pak, ya itu Pak. Jadi memang merasa muda jadinya Pak, tapi alhamdulillah jadi tetap tenang Pak, muda-muda terus temennya. Nah terkait proses PKL itu biasa seperti yang prosedur biasa yang saya terapkan. Pertama kan pasti perkenalan, kemudian nanti ada tugas umum, nanti tugas spesifik, baru kita libatkan dalam pekerjaan sehari-hari. Dari awal ini memang Rudi itu pesan pertama saya adalah anaknya perfeksionis Pak. Iya. Sejak pertama kali kasih tugas, udah seneng dia. Padahal biasanya ada yang kalau kenalan dikasih tugas sudah ada yang pertama kali dikasih tugas, kenalan nggak interest juga. Fokus sedikit kok suaranya. Iya. Halo. Nggak ada masker tuh kali Pak Kuku. Oh iya, saya lepas aja Pak nanti. Masker. Berkaitan itu. Kantor. Ya, jadi jelas. Dari awal masuk memang Mas Edi sudah sangat memberikan respon yang bagus. Kemudian setiap kita kasih tugas, beliau mengerjakan dengan di luar ekspektasi malah, lebih dari ekspektasi. Itu terlihat dari awal, dan saya apresiasi itu memang ternyata bagus banget gitu cara ini. Kemudian secara attitude awal-awal kan kita masih online Pak. Karena saya masuk seminggu 4 kali, saya tawarkan Mas Rudi kalau mau offline ke kantor silahkan, boleh 2 hari, boleh 3 hari, beliau milih 3 hari ya sudah, berarti Selasa sampai Kamis ketemu saya di kantor. Berikutnya bagus. Memang awal sekali ada yang mengganjal di hati saya Pak. Jadi kayaknya saya lihat-lihat nih Mas Rudi ini agak-agak introvert Pak. Ini ya menurut saya di dunia pekerjaan Pak. Kemudian ada beberapa kali kesempatan juga saya hanya di kantor, kita komunikasi secara non formal lah, atau kita main di luar, duduk-duduk ngopi gitu Pak, ngobrol sama Mas Rudi. Jadi selain
pekerjaan kantor juga kadang saya suka ngajak teman-teman yang PKL ini ngobrol selain pekerjaan Pak, dari masalah pengalaman atau mentoring ke depan setelah perkuliahan itu seperti apa. Nah, itu saya gali Mas Rudi. Ternyata sekarang udah berubah Pak. Dulu yang pendiam sekarang jadi pelawak Pak kalau di kantor. Menghibur teman-teman juga. Tadinya emang diam sekali Pak, bahkan ambil minum aja nggak berani Pak. Bilang, ngapain kamu nggak berani minum aja ngambil daripada beli di bawah. Kasih aqua ya ku ya, apa botol ya. waktu itu nggak mau dia, nggak mau Mas malu. Kenapa malu? Harus. Takutnya pingsan ya ku, kerja terus Pak. Takutnya pingsan nggak Iya, minum. takutnya pingsan. Semangat tuh. Semangat tuh. Dan ini memang dari awal PKL sampai sekarang perkembangannya cukup bagus Pak, terkait komunikasi yang awalnya diem banget. Benar nih teman-teman di sini saya tanyain ada perubahan nggak? Ya, tadinya diem, sekarang udah suka ngobrol lah, interaksi. Kalau pagi datang, halo pagi gitu, Pak pulang juga. Ini tadi dulu mah diem aja. Ini kamu paku apa gimana gitu. Nah, tebak-tebakan. Teman-teman di sini pada dengerin saya nih pada. Hilang suaranya ku. Hilang suara. Hilang suaranya. Apa lepas aja itu mic-nya ku kali jangan. Ya, nggak usah pakai headset. Kayaknya nggak bisa. Oh, ini udah masuk lagi ya. Udah masuk lagi belum ya? Bisa masuk. Udah, suara ya, masuk. memang selain akademik, kalau saya kan sudah tidak meragukan Pak, teman-teman yang saya kirim ke sini adalah teman-teman yang punya prestasi terbaik biasanya. Kalau nggak salah 40 atau 30 terbaik dari IPK. IPK-nya pun waktu saya lihat CV ya, saya minder malah Pak. Ini bisa nggak? Teman-teman yang secara akademik bagus. Namun memang kadang yang akademiknya bagus itu agak kurang di soft skill. Makanya waktu kemarin masuk, saya lihat ini memang anak udah bagus secara akademik. Dan memang awal-awal memang kendalanya itu Pak, ya berkomunikasi gitu, hanya sama saya aja, yang masukku yang lain enggak sama sekali, padahal ya duduknya mejanya sebelahnya ada temennya, depannya ada temennya. Sampai akhirnya sekarang udah sangat cair di sini Pak, mungkin malah jadi betah ya. Jadi nggak mau pindah dari keuangan gitu. Iya, kalau program magang gitu emang sudah lama sih Pak, saya udah berapa tahun ada teman-teman juga, selalu 4 bulan terakhir sih kalau saya nggak salah. Kalau saya nggak salah itu dari September Oktober, kemudian nanti November Desember biasanya beda peserta lagi. Jadi pertama kali Mita ya Bu. Iya Mita. Suka pingsan di kantor Pak dulu. Kita sampai pingsan ya, kita bawa ke rumah sakit ya Bu. Oh iya, ada pingsan Pak ya. Mita tuh pingsan kemarin baru nikah Pak. Jatira. Pak nggak makan pagi deh. Emah ya kayaknya ya dia. Punya mah akut, dia punya mah akut. Karena pingsan kita bawa ke rumah sakit. Shalom ya Bu, shalom Semanggi ya. Kita panggil keluarganya sih Pak. Terus kata keluarganya malah, itu mau sering pingsan Bu, jadi mereka nggak takut. Kaget lagi, kita yang kaget karena seumur-umur belum nemu orang pingsan Pak di kantor. Apalagi anak magang. Kita kan takut kan. Takut ada apa-apa. Apa karena kurang diajarin makanannya mungkin kurang nggak dijaga kali itu makanannya. Jadi memang ternyata ada bawaan mah ya Bu. Iya. Yaitu salah satu yang selalu teringat lah sama kita karena kan kejadian pertama. Nah, terkait program PKL, insya Allah kami selalu melibatkan Mas Rudi dalam setiap kesempatan Pak. Kalau memang kita kadang kalau rapat kita juga minta izin sama pimpinan, boleh nggak kita ajak dengan PKL. Biasanya kalau isunya sensitif biasanya tidak diperkenankan ikut. Kalau isunya global atau general biasanya dipersilakan. Beberapa kali juga sempat kita minta untuk bikin notulen rapat. Ya memang awal-awal PKL pasti untuk notulen rapat bahasanya bahasa anak kuliahan Pak. Iya. Selalu saya temukan. Jadi waktu awal-awal bikinnya bahasanya nih kamu bikin kayak ngobrol aja nih pakai kata dan kalimat yang non formal gitu Pak, bukan baku. Sampai akhirnya kita perbaiki, kita sampaikan lagi ke Mas Rudi.
Jadi ini kalau mau bikin salah, cuma 2-3 kali kita kasih contoh. Sekarang beliau sudah bisa Pak bikin kesalahan informal, dan saya koreksinya ya dikit, biasanya poinnya yang poin ini kayaknya belum masuk, poin ini nggak perlu masuk. Sekarang udah cukup bagus lah untuk salah rapat. Kemudian memang kita ada 2 sistem Pak, sistem tata persuratan itu namanya Sikena, tadi mungkin sudah dijelaskan, disinggung sedikit. Sikena itu sistem tata naskah dinas secara elektronik, sekarang kan sudah nggak pakai paper ya, paperless lagi Pak sekarang. Kemudian ada SIPO itu informasi penerimaan OJK, itu sistem yang untuk menata usahakan pungutan dari industri, karena kita bagian yang mengambil pungutan dari industri Pak. Jadi kalau setiap industri kan punya akun, kita punya termasuk tadi sanksi yang kita sebenarnya tembusan dokumen dari teman-teman pengawas, kalau ada sanksi yang dikenakan ke industri. Nah, itu juga saya kasih kesempatan Rudi untuk bisa membaca sanksinya. Jadi kadang Mas Rudi tahu, oh ini Bang ini kena sanksi keterlambatan apa, kena sanksi apa, dan itu saya minta beliau juga ngecek ke SIPO apakah teman-teman pengawas ini harus diinput, apakah sudah menginput atau belum. Kalau belum, nanti kita tindak lanjuti, kita kabari teman-teman pengawas, kita tolong diinput seperti itu Pak. Jadi banyak kesempatan yang saya berikan ke Mas Rudi untuk membaca-baca apa sih yang kita kerjakan selama ini. Dan alhamdulillah ya bisa dan sangat membantu Pak. Karena memang banyak sekali kalau saya kerjakan, bahkan kalau saya sendirian kadang saya skip Pak. Saya percaya aja kalau ini udah diinput gitu. Tapi ketika ada Mas Rudi ya saya minta beliau ngecek. Tapi mungkin dari 100 dokumen mungkin hanya 2. Satu yang memang kadang teman-teman pengawas begitu Pak. Jadi memang secara overall sih bagus. Mudah-mudahan nanti sampai akhir periode PKL kami bisa memberikan mentoring yang cukup memuaskan juga ke Mas Rudi terkait program PKL, karena sebenarnya PKL itu kalau menurut saya 2 bulan tuh kurang sih Pak. Maksudnya kadang 2 bulan itu pendek betul. Karena biasanya 2 minggu pertama itu baru pengenalan, kemudian nanti baru masuk ke pekerjaan ya 2 minggu kedua dan 2 minggu dan bulan keduanya baru kita bisa lepas dari pekerjaan. Sekarang saya udah bisa, jadi minta tolong cek ini, itu udah bisa gitu. Kalau awal-awal kan Mas ini menunya ngambil dari mana, datanya ngambil dari mana, saya harus ngapain, itu masih bisa harus dibimbing. Sekarang udah bisa. Nah itulah yang mungkin sampai akhir terkait laporan, kami juga sudah ingin menerima konsep laporan yang disampaikan teman-teman dari Pak sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kami review nanti. Apabila memang ada hal-hal yang sekiranya konfidensial di internal ya mungkin akan kita review dan mungkin tidak untuk ditampilkan. Karena kemarin Mas Rudi sempat nanya, Mas ini sistem ini boleh di screen capture nggak buat laporannya? Boleh, kalau boleh kita sebutkan boleh, kalau misalnya nggak boleh ya mungkin diganti dengan yang lain. Paling itu sih Pak, nanti kalau laporan insya Allah kami bantu. Ada 12 SKS ya Pak. Iya. Saya semalam sempat bilang Mas Rudi, nanti kalau aku kasih nilai D gimana gitu. Oh, jangan dong Mas. Ngulang Pak, ngulang tahun depan ngulang. Saya suka bercandain Pak, tapi alhamdulillah ini tahun PKL ya. Harus menerima nilai itu karena insya Allah semuanya bagus-bagus. Dan itu dulu Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Lenti sama Pak Kukuh. Aduh, luar biasa Pak, transfer ilmu, pengalaman ya kepada mahasiswa kami, Mas Rudi. Semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan, Bu Lenti sama Pak Kukuh sampaikan itu bisa bermanfaat bagi Mas Rudi. Dan terus terang aja kami dari Indonesia Baking School sangat senang sekali Pak mendapatkan informasi ini, karena hampir semua mahasiswa kami ya, itu mendapat respon baik ya. OJK ini termasuk kegiatan magang yang paling bagus Pak yang dibandingkan yang lain, karena mungkin pertama ya OJK itulah target primadona bagi mahasiswa kami untuk milik sini Pak. Itu primadona nomor 1. Jadi sehingga kami itu menyeleksi
mahasiswa terbaik ranking 1 sampai ranking 30 kita kirim ke OJK. Karena banyak sekali Pak mereka pengen ke OJK semua, karena dari informasi kak kelasnya adik mahasiswa itu merasakan OJK itu paling baik itu ya. Mereka dianggap sebagai karyawan, sebagai orang yang baru diterima pegawai kan, dan pekerjaan juga bagus-bagus yang diberikan, ada menganalisis peraturan, kebijakan, undang-undang, suruh presentasi, kemudian disuruh menemani ke lapangan, juga seminar, ada juga yang ikut pendidikan, dan juga menangani kegiatan ODP-nya itu, merekrut calon karyawan, dilibatkan juga, dilibatkan juga dalam bikin poster-poster untuk marketing. Luar biasa Pak. Dan semuanya itu sangat positif Pak, sangat positif dari OJK sendiri, positif. Jadi dengan demikian kami sebenarnya dari dulu ingin supaya OJK itu mau menerima 4 bulan Pak, karena dari teman-teman OJK yang sudah mendampingi mahasiswa kami 2 bulan itu kurang gitu ya, harusnya 4 bulan. Tapi Pak Ujang itu terbentur karena peraturan Pak. Peraturan itu belum bolehkan. Saya bilang ke Pak Ujang, ini dikti itu 6 bulan Pak Ujang, 6 bulan. Gimana bisa nggak OJK itu? Oh, 6 bulan mungkin kita nggak butuh banyak Pak, seleksi ketat. Jadi kalau di IPS kan agak banyak, masa 30 orang. Jadi hindari ada kecemburuan di kampus lain. Kemudian juga kalau 4 bulan 1 orang itu jatah mahasiswa lain juga terganggu. Jadi kita udah kesama belum banyak Pak Ujang, 2 bulan bersyukur. Dari awal tuh Pak, dari zaman Pak Rifki yang dulu dia itu SDM, waktu tahun 2018, 19 sama satu lagi siapa itu skotif itu saya lupa namanya, yang kakinya kena meski di luar negeri, siapa lupa namanya. Dari Medan itu Pak. Pak Toto. Sama Pak Toto Pak pertama kali, sama si Rifki, Pak Toto, sama Pak Ujang gitu kan, pertama kali itu. Itu luar biasa itu. Jadi itu pertama kali kita buka magang di OJK. Alhamdulillah sampai sekarang bagus-bagus ya mahasiswa kami. Kami juga nggak menyanyiakan kesempatan diberikan OJK ini, sangat berbona. Dan itu terus aja Pak Kuku, mahasiswa kami itu, alumni kami, kalau diterima kerja, saya tanya kenapa saya terima kerja, pasti sebagian user itu mengatakan dia pernah magang OJK dan di BI. Nah, itu yang luar biasa itu. Nah, ada juga yang magang di bank-bank besar lain seperti Bank Mandiri, di PTN, di BRI, itu juga lebih plus bagi mahasiswa kami. Ini kita sangat senang sekali Pak, kolaborasi antara dunia pendidikan dengan dunia industri, praktek dan regulator itu luar biasa. Kita dapatkan manfaatnya sampai sekarang itu. Dan untuk itu informasi disampaikan Bu Lenti sama Pak Gus luar biasa kan, itu membantu kami sekali. Dan mungkin Pak, kalau saya lihat dari bidang yang Pak Kuku tangani sekarang kan bagi penagihan dan penyelesaian bidang bermasalah ya. Berarti kan ini banyak sekali informasi penting nih Pak yang nggak boleh keluar gitu. Jadi mudah-mudahan nanti Mas Rudi hati-hati ya bikin laporannya. Baik Pak. Sampai menyebut nama debitur, nama bank, ya mana bank yang nggak bayar iuran segala macam, Pak. Jangan sampai disebutkan. Baik Pak. Jadi bahaya itu. Mana yang dikena denda, kena itu apa sih? Kalau kasih tahu lapornya pasti protes keras mereka, karena mengganggu reputasi mereka itu kan. Ya betul Pak, betul. Dan bank itu telatnya bukan karena disengaja, karena kesibukan mereka telat. Sama waktu saya di Bapindo dulu kan suka telat juga bukan karena disengaja telat, tapi kesibukan jadi terlambat sehari 2 hari. Tidak denda mungkin kan. Sistem bisa juga kan Pak ya. Iya. Bayar di bank pembayaran itu ada gangguan. Iya betul dia. Jadi banyak sekali itu. Jadi informasi penting itu seharusnya Mas Rudi jangan sampai ke keluarga pun jika dikasih tahu gitu. Jika walaupun online dikasih lihat di laptopnya atau komputer, jangan sampai adik-adiknya tahu, kakak tahu itu. Saya nggak berani nanya itu apa kerja Mas Rudi, angka-angka nggak berani nanya. Debitur apa nggak berani nanya saya itu kan. Yang penting kita melihat tujuan magang ini sebenarnya kan bagaimana mahasiswa itu bisa implementasi ilmu yang pelajari di kampus. Yang kedua, mahasiswa itu mendapatkan jaringan. Yang ketiga, dia mendapatkan pertukaran pengalaman yang luar biasa dengan para pembimbing lapangan sama teman-teman di kantor, di tempat dia magang, dan merasakan suasana bekerja itu. Jadi nanti begitu lulus dia nggak canggung lagi, dan sudah tahu etika dalam bekerja seperti apa, dan kondisi seperti apa, sopan santun dengan di atas di bawah, terus
bagaimana berkata, bertutur itu harus penting dipelajari. Bahasa kampus beda dengan bahasa di birokrasi, ya nggak sama. Di kampus bisa aja bahasanya asal-asal ya, tapi kalau di birokrasi bahasa harus sopan, harus soft. Nah, itu harus dipelajari. Ini sama Pak Kuku, Bu Lenti nggak sembarangan ngomongnya, harus sopan dan sebagainya. Dan harus kemana-mana tak izin, ya. Nggak bisa hilang itu saja. Itu pengalaman itu hanya dapat di saat bekerja. Waktu di kampus nggak ada. Dan dosen itu sibuk mikirin materi diberikan kepada mahasiswa, dia nggak sempat masalah perilaku, aduh nggak sempat lagi dosen tuh yang materi diajarkan udah pusing dia, mau tugasnya ini, mau penelitian, riset segala macam. Jadi yang itu yang seperti apa perilaku cicut itu memang dapat dipraktek. Dan itu sudah sejak tahun 2006 mulai, itu saya rasakan sangat luar biasa. Dan itu Bu Lenti itu satu-satunya kampus yang konsisten melakukan magang dari awal. Dan di kampus lain kan biasanya tidak mengurusin magang. Terserah mahasiswa mau kemana magang. Pokoknya kasih surat pengantar, magang terserah. Ini kita urusin Bu, urusin mulai dari daftar sampai kita carikan tempat magang, kita negosiasi magang, diskusi selama macam. Aduh, luar biasa itu. Mempermudah juga ke mahasiswanya Pak ya untuk sampai ke tempat magang ini ya. Iya. Dia mahasiswa tenang aja, yang pusing kita Bu. Karena memang kalau saya lihat ini magang-magang ini kalau dari universitas lainnya itu memang nggak ada nih seperti ini nih, misalnya minta feedback itu dari para dosen. Iya. Maksudnya nggak ada, memang satu-satunya ini Pak, keren Pak memang. Jadi kan bisa tahu langsung gitu Pak ya dari. Iya. Karena bagi kami ini bahan diskusi juga Bu, nanti dengan pimpinan bahan diskusi dengan teman-teman dosen sehingga bisa mereview program kita ini setiap tahun bisa kita perbaiki. Itu aja Bu. Jadi mungkin Bu Lenti kira apa Bu yang perlu kita perbaiki, apa yang kurang dari mahasiswa kami Bu? Mungkin perlu dikit aja Bu. Kalau menurut saya sih selama ini sudah bagus sih Pak ya, memang, tapi ya tentunya juga tiap mahasiswa kan beda-beda ya. Tapi kalau kita lihat dari seperti tadi Mas Kuku bilang awalnya kan Mas Budi berdiam gitu juga. Lihat ini ada anak magang ya, namanya siapa gitu kan, karena memang Mas Rudi ini agak berbeda dengan yang lain, karena kan laki biasanya kita terima perempuan nih. Perempuan semua gitu kan. Iya, lebih banyak perempuan Bu mahasiswa kami. Rata-rata mahasiswanya kan perempuan semua yang magang di OJK ini sehingga dan juga di kita ini kan yang suka rame justru yang perempuan gitu kan. Jadinya mungkin Mas Rudi agak takut juga begitu masuk lihat kita yang perempuan kan, kalau udah bercanda ngomong, jadi Mas Rudi mungkin salah. Pada saat itu mungkin dia takut salah gitu kan. Sebenarnya sifatnya nggak seperti itu. Mungkin sifatnya sebenarnya rame, tapi kan lihat situasi dulu kali baru sampai 2 hari, harus gimana sih kali gitu kan. Tadi Mas Kuku bilang memang kelihatannya pendiam, dan mungkin ya sambil membaca situasi kan Mas Rudi, ternyata ramai banget. Karena memang kan kantor-kantor itu beda-beda ya, ada yang serius, mungkin di BI lebih bawaannya tuh lebih serius, lebih formal gitu. Tapi kalau di kami ini kebetulan di direktorat kita ini orang-orangnya tuh ya anak-anak muda semua isi, jadi ya sebenarnya rame gitu kan. Mas Rudi juga ngeliat sendiri kan, kita ada yang ketawa-ketawa di sini, tapi kita untuk kerjaan sih tetap gitu ya. Nah mungkin nggak semuanya mahasiswa itu sama, jadi mungkin dikasih informasi aja mungkin bahwa di setiap nanti tempat magang itu akan berbeda-beda suasananya gitu. Jadi mungkin dari yang magang itu yang bisa memperkenalkan diri dulu ke yang ada di situ, misalnya jangan sungkan-sungkan untuk menyapa gitu, misalnya dia sebagai anak magang baru, mungkin pada saat dia magang 2 hari ada si A waktu itu yang nggak masuk gitu kan, sehingga begitu dia datang, ini siapa ya gitu, nggak ada salah juga mungkin dari yang mahasiswanya itu memperkenalkan diri ke yang baru ditemuin ini bahwa ini adalah anak magang gitu. Jadi mungkin lebih komunikasi ya. Kalau Pak Kuku ada Pak? Bu Lenti udah tuh, Pak Kuku silakan Pak. Kalau saya pribadi sih untuk dari BS kualitasnya udah bagus Pak. Jadi kan kami juga menerima PKL dari berbagai universitas itu. Kalau yang IBS termasuk yang bagus, tetap beradaptasi. Jadi memang secara syarat masuk mungkin kami nggak banyak komentar. Mungkin hanya yang perlu yaitu wajar, tapi Pak menurut saya masukan. Kadang kami menerima teman PKL yang kalau jika memang teman PKL ini biasanya sebelumnya itu sudah pernah berorientasi, maka biasanya mereka akan lebih cepat berbaur Pak. Jadi memang kalau teman-teman banyak kegiatan non akademik di kampus itu biasanya agak cepat untuk berbaur dan lebih
supel. Jadi mungkin pesannya ke teman-teman atau mungkin ke Bapak Ibu yang ada di IPS adalah mungkin bisa dijadikan cara tambahan Pak yang berpengalaman atau berprestasi di bidang non akademik, misalnya di keorganisasian, BEM atau ya Presma ya, kalau itu bisa juga dikasih kesempatan Pak. Kalau dari akademik kan udah jelas kalau anaknya IPK-nya di atas 3,5 itu udah pasti pinter lah. Ini memang mungkin jadi apa ya, kesempatan tambahan lah untuk teman-teman yang aktif di organisasi juga. Sudah sih Pak, selebihnya kami juga sudah menyampaikan terkait periode magang. Kami juga sudah pernah menyampaikan secara non formal ke teman-teman di bawah Pak Ujang, minta kalau bisa Pak dilamain Pak 3 bulan minimal gitu. Tapi ternyata memang seperti yang tadi Pak Aspata sampaikan, memang untuk memberikan kesempatan ke mahasiswa dari universitas lain Pak, merataan lah seperti kira mungkin cukup Pak dari saya. Oke, terima kasih Pak Kukuh. Nah, terakhir nih kepada Mas Rudi, silakan memberikan pengalaman dia bekerja di OJK bagaimana dan apa kesan-kesan dan sebagainya. Silakan Mas Rudi. Baik, terima kasih Bapak Sparta. Bagi saya kalau bekerja di OJK itu suasananya menyenangkan Pak, dan bahkan saya merasa 2 bulan ini tidak berasa Pak. Saya hanya berpikir baru kemarin masuk, tiba-tiba sekarang sudah sampai 2 bulan. Dan jujur saya menikmati bekerja di sini karena suasana yang friendly dan teman-teman serta rekan-rekan kerja yang baik, dan ya intinya menyenangkan Pak di sini. Dan saya harap mungkin kedepannya bisa ke sini lagi, atau mungkin kalau seandainya kedepannya melamar kerja di sini, insya Allah diterima Pak. Saya berharap seperti itu. Amin, ya Allah. Amin. Ya, terima kasih Mas Rudi. Ini waktu sudah bergerak, udah mau 1 jam nih, udah 47 menit. Jadi tadi target saya 40 menit. Jadi sekali lagi kami dari Indonesia Baking School ucapkan penghargaan yang tingginya kepada Bu Lenti sama Pak Kukuh atas sumbangan, pengorbanan waktu, dan transfer ilmu, pengalaman kepada masa didik kami, Mas Rudi Perdana. Atas kebaikan Ibu, kami ucapkan terima kasih Bapak Kukuh. Mudah-mudahan kerjasama ini berlangsung seterusnya, karena nanti Ibu Lenti sama Kukuh akan diganggu setiap tahun ini oleh mahasiswa kami. Nanti itu depan ada lagi Bu, Bapak. Jadi silakan Pak. Nggak berhenti, mudah-mudahan nggak bosan-bosan dari mahasiswa kami. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, dan sampai di sini pertemuan dari ini. Ucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, Mas Rudi. Terima kasih. Mohon izin lah. Ya, makasih Pak Kukuh. Ya, Pak, sampai ketemu lagi Pak. Ya, sampai ketemu Pak. Ingat, Pak. Sip. Ya. Ya. Oke, Mas Rudi. Alhamdulillah selesai pertemuan di sini OJK.